Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Fatihah, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan pengertian pada sistem jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan jaringan yang hanya dimiliki pada manusia dan hewan. Jaringan ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima pada sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat, dan begitu juga sebaliknya. Sistem saraf pada hewan tingkat tinggi dan manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Sistem saraf pusat yang terdiri dari sumsum, tulang belakang, dan juga otak, serta sistem saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf somatik sistem indera, dan juga sistem otonom atau sistem di luar kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufi Adiansa dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel saraf. Struktur sel saraf. Sistem saraf yang berupa sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi tersusun atas jaringan-jaringan saraf. Jaringan saraf tersebut lalu tersusun lagi oleh jutaan sel saraf dengan struktur yang sama. Sel saraf inilah yang dinamakan neuron. Badan sel. Badan sel merupakan komponen sel saraf yang merupakan paling besar. Di dalamnya terdapat nukleus, inti sel, plasma yang menyang dan juga bercabang. Badan sel berfungsi sebagai penerima impuls rangsangan dari cabang sitoplasma yang bercabang dan juga akson. Inti sel, nukleus. Inti sel ialah inti dari sel saraf yang berfungsi sebagai regulator segala kegiatan yang terjadi di sel saraf. Inti sel ini berada di tengah badan sel, mengambang di antara sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung protein tinggi. Sitoplasma dibungkus atau diselubungi oleh sel neuronologia, yang juga membantu sel dalam memperoleh suplai makanan. Dendrit. Dendrit merupakan sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterima menuju badan sel. Terima kasih. Neurit atau akson merupakan sebuah sel syaraf panjang yang merupakan perluasan dari badan sel. Sel Schwann merupakan sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme asam dan juga membantu regenerasi akson. Sinapsis ialah ujung dari akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Somad Barki dari kelas 11 MIA 2 kelompok 4 jaringan saraf. Saya akan menjelaskan tentang fungsi jaringan saraf. Sistem koordinasi melibatkan sistem saraf, hormon, dan indera. Ketika sistem tersebut memiliki fungsi dan karakter yang beragam, jaringan saraf yang menyusun sistem saraf memiliki karakter fast response banding sistem hormon. Saraf memiliki fungsi yang amat penting, yaitu menerima rangsangan. Rangsangan dapat berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Contoh rangsangan yang datang dari luar ialah cahaya, suhu, sentuhan, dan lainnya. Sementara rangsangan yang berasal dari dalam tubuh yaitu rasa lapar, mengantuk, dan lainnya. Mengolah rangsangan. Bagian ini merupakan fungsi dari kelompok sel saraf yang menyusun pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang, sebut sebagai saraf konektor atau interneuron. Berfungsi menerima rangsangan dari saraf sensorik dan mengolah atau menentukan jawaban dari rangsangan yang masuk tersebut. Memberikan tanggapan. Setiap rangsang yang datang akan diterima oleh saraf, kemudian saraf tersebut akan diolah untuk ditentukan tanggapan yang tepat akan merangsang yang masuk. Saya Wandahdia Ayuningtyas dari kelas 11 MIA 2 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun jaringan saraf.
Ada dua komponen pokok yang terdapat dalam jaringan saraf, yaitu sel saraf atau neuron dan sel glia atau neuroglia. Neuron. Sel saraf atau neuron merupakan satuan anatomis dan fungsional yang berdiri sendiri dengan sifat-sifat morfologis yang rumit. Neuron merupakan unit dasar untuk komunikasi yang bentuk dan ukurannya sangat bervariasi. Neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel atau perikarion, dan akson. Neuron menerima informasi dari dendrit dan badan sel yang menghantarkannya melalui akson. Sekumpulan neuron atau saraf yang saling terhubung ini berfungsi untuk memberikan sebuah tanggapan atau sebuah rangsangan yang mengenainya. Setiap rangsangan memiliki tanggapan-tanggapan tersendiri dari sebuah neuron tersebut terhadap jenis rangsangan yang mengenainya. Neuron adalah sel khusus yang berfungsi menyampaikan rangsangan-rangsangan saraf atau impuls di antara bagian-bagian dari sistem saraf. Neuroglia atau sel glia. Jenis sel lain dalam jaringan saraf adalah sel glia. Sistem saraf hampir sepenuhnya tersusun dari sel-sel neuron atau neuroglia dengan lapisan tipis berisi cairan ekstraseluler. Neuroglia atau sel glia ialah unsur seluler susunan saraf yang tidak mempunyai tugas untuk menghantarkan impuls saraf. Sel glia dapat menjalani mitosis selama rentang waktu kehidupannya dan bertanggung jawab atas terjadinya tumor sistem saraf. Saya Dio Fadila akan menjelaskan tentang jenis-jenis sel saraf atau neuron berdasarkan fungsinya. Sel saraf bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sel saraf sensorik atau neuron sensor. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem sel saraf pusat atau sum tulang belakang dan otak. Sel saraf ini mempunyai badan sel yang paling bergelombang, membentuk ganglion dan juga sambung menyambung menuju sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung atau neuron intermediate. Sel saraf penghubung ialah sel saraf yang membentuk rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat, atau antara saraf pusat dan sel saraf motorik. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf. 3. Sel saraf motorik atau neuron motor. Sel saraf motorik merupakan sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls yang berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi, kelas 1192 dari kelompok 4. Saya sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis sel saraf. 1. Astrosit, berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. 2. Poligon dendrosit, berbentuk menyerupai astrosit tetapi memiliki badan sel yang lebih kecil serta berbentuk lapisan myelin untuk melapisi akson. 3. Mikroglia, berukuran paling kecil dan bersifat fagosit, berfungsi untuk pertahanan. 4. Sel ependima, merupakan membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Jenis-jenis sel saraf atau neuron berdasarkan strukturnya. 1. Neuron unipolar merupakan neuron yang memiliki satu juluran dari badan sel, misalnya neuron pada embrio dan fotoreseptor pada mata. 2. Neuron bipolar merupakan neuron yang memiliki 2 juluran dari badan sel berupa dan akson. Contohnya neuron pada organ indera seperti hidung, mata, dan telinga. 3. Neuron multipolar merupakan neuron yang memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya neuron motor pada otak dan medula spinalis. Untuk memahami tentang sistem saraf, perlu kita pahami juga istilah-istilah berikut ini. Impuls merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, misalnya perubahan suhu, tekanan bau, aroma, cahaya, suara, dan berbagai rasa, seperti manis, asin, asam, dan pahit. Reseptor yang merupakan penerima rangsangan alat indera. Efektor merupakan pelaksanaan tanggapan terhadap rangsangan otot lurik.
Gerak sadar, yang dimaksud gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerak refleks, yang dimaksud gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem saraf manusia adalah suatu jalinan-jalinan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Struktur dan fungsi sistem saraf yaitu sistem saraf terdiri dari badan sel, inti sel atau nukleus, dendrit, sitoplasma, akson, dan sel sahwan, sinapsis. Menurut fungsinya, sistem saraf dibagi menjadi 3 yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Kelainan yang terdapat pada sistem saraf meliputi amnesia, kelenjar getah bening, meningitis, ataksi, dan masih banyak lagi. Dan sistem saraf memiliki hubungan dengan sistem indera dan sistem hormon. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky